Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nabil Satyo Nurniaza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan salah satu materi yang tidak kalah penting dalam dunia pemrograman, yaitu bahasa C++ dalam rangka penugasan praktikum algoritma dan pemrograman. Langsung saja kita ke materinya. Oke, di dalam suatu pemrograman itu terdapat tiga proses pemrograman utama. Yang pertama yaitu problem to solve, yang artinya menyelesaikan masalah atau tantangan. Yang kedua yaitu algorithm atau algoritma, yaitu membuat algoritma untuk masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu kode. Kita dapat membuat kode untuk penyelesaian masalah yang kita sedang hadapi. Untuk selanjutnya, terdapat proses pemrogramannya. Dalam suatu pemrograman itu, kita dapat membuat program dengan efisien dengan cara membaginya menjadi beberapa bagian menjadi kecil. Bisa lihat di sini, yaitu kita mendapatkan suatu permasalahan yang begitu besar. Lalu kita membaginya menjadi beberapa bagian, dan dari beberapa bagian itu kita dapat mengubahnya atau membaginya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi. Oke, selanjutnya ada konsep inti C++. Di sini ada beberapa konsep dari inti dari C++ tersendiri. Yang pertama yaitu variabel dan tipe data, lalu yang kedua yaitu input dan output, yang ketiga yaitu struktur kontrol atau conditional atau perulangan, seperti looping. Lalu selanjutnya ada function, lalu selanjutnya juga ada pointer, lalu yang selanjutnya juga ada OOP atau Object Oriented Programming, dan yang terakhir yaitu Memory Management. Oke, untuk selanjutnya, di sini aku bakal jelasin bagaimana cara menulis kode yang rapi. Yang pertama yaitu menggunakan nama variabel yang jelas. Lalu yang kedua yaitu menggunakan indentasi konsisten. Lalu selanjutnya yaitu menghindari kode berulang. Contohnya seperti DRY atau kepanjangannya yaitu Don't Repeat Yourself. Selanjutnya yaitu pisahkan kode dalam fungsi. Lalu kita juga dapat menggunakan komentar seperlunya, lalu gunakan const untuk nilai tetap, dan yang terakhir yaitu struktur folder yang rapi. Next, untuk materi lanjutannya, melanjutkan bahasa C++, konsep inti C++ tadi, yaitu yang pertama OOP atau Object Oriented Programming adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku dengan konsep encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. OOP sendiri juga dapat membantu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, dan lebih dekat dengan cara manusia memodelkan dunia nyata. Nah, C++ juga mendukung OOP secara penuh sehingga cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar. Untuk selanjutnya yaitu ada STL atau kepanjangannya yaitu Standard Template Library. Nah, untuk STL ini di C++ adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai yang efisien seperti vektor, map, dan fungsi short. Untuk STL sendiri juga dapat mempermudah pengembang mengelola data tanpa harus menulis ulang struktur data dari nol, sehingga proses coding menjadi lebih cepat, aman, dan konsisten. Untuk selanjutnya itu ada template. Untuk template sendiri dalam C++ dapat memungkinkan kita untuk menuliskan kode generik yang dapat bekerja pada
berbagai tipe data tanpa duplikasi. Dengan template sendiri, kita bisa membuat fungsi atau kelas yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. STL sendiri dibangun sepenuhnya menggunakan template sehingga sangat kuat dan dinamis. Selanjutnya ada IoT dan hardware. Dalam konteks IoT sendiri dan hardware, C++ digunakan karena performanya yang tinggi, lalu kemampuannya juga berinteraksi secara langsung dengan perangkat. Pada platform seperti Arduino atau ESP32, C++ digunakan untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART atau I2C atau IV atau MQTT. Eh, untuk kombinasi konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk pengembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Mungkin itu sekian pemaparan materi dari aku. Selanjutnya mungkin aku bakal um, langsung ke implementasi website yang bakal kita gunakan di bahasa pemrograman C++ ini. Mungkin aku skip dulu videonya. Mungkin selanjutnya di sini aku bakal um, kasih tahu dua website yang bakal digunakan dalam bahasa pemrograman C++ ini. Untuk website yang pertama yaitu kita menggunakan Tinkercad. Nah, kita pilih yang paling pertama ini. Oke, mungkin di sini karena aku belum login maupun sign up, tapi sebelumnya aku udah buat rangkaian di Tinkercad itu sendiri. Di sini mungkin aku bakal jelasin rangkaian dan juga codingan di Tinkercad. Di sini aku membuat suatu rangkaian yang bernama push button dengan LED atau with LED. Di sini aku menggunakan dua komponen utama, yaitu pertama Arduino Nano yang warna biru di sebelah kiri ini, dan yang kedua yaitu breadboard di sebelah kanan ini. Untuk komponen-komponen kecilnya, di sini aku menggunakan lampu LED itu sendiri, lalu menggunakan dua resistor, dan satunya lagi yang di tengah ini menggunakan suatu potensio atau potensiometer. Nah, untuk rangkaiannya di sini aku um, menggunakan atau menyambungkan rangkaian. Di sini ada keterangan yaitu angka 6, di mana angka 6 ini akan disambungkan kepada jalur resistor itu sendiri. Lalu di sini ada angka 4 akan disambungkan kepada jalur resistor yang pertama. Untuk yang angka 6 tadi disambungkan ke jalur resistor yang kedua. Nah, untuk di sini ada 5 volt diarahkan ke jalur yang bernilai positif. Lalu untuk ground itu sendiri yang rangkaiannya atau sambungannya berwarna hitam, di situ diarahkan ke jalur yang negatif, di mana jalur negatif ini akan tersambung kepada kedua resistor, yaitu resistor pertama dan juga resistor yang kedua. Lalu untuk jalur yang positif sendiri akan masuk ke jalur potensiometer, yang nantinya dari rangkaian ini jika dijalankan, lampu LED di sini akan menyala secara otomatis. Mungkin di sini aku bakal ngejelasin step by step codingan yang udah aku buat. Yang pertama kita memerlukan di baris pertama yaitu slash slash C++ kode. Untuk baris kedua yaitu slash slash. Lalu yang ketiga yaitu void setup. Yang kelima dan keenam yaitu pin mode. Di sini merupakan outputnya yaitu 4 yang tadi udah aku jelasin. Untuk di Arduino Nano-nya di sini menandakan nomor 4 dan akan mengarah ke resistor yang pertama. Untuk inputnya yaitu
angka 6 mengarah ke resistor yang kedua. Lalu di sini akan ada variabel berupa looping, lalu selanjutnya ada variabel atau pengkondisian bernama if else. Untuk digital read angka 6 sama dengan 1, untuk digital write-nya untuk angka 4 yaitu angka 4 yang pertama yaitu high, lalu angka 4 yang kedua yaitu low. Nah, aku juga lupa ngejelasin di sini untuk angka 5 volt sendiri itu mengindikasikan bahwa untuk menyalakan lampu LED ini kita memerlukan tegangan sebesar 5 volt dan juga kita menggunakan ground untuk jalur negatifnya. Mungkin itu penjelasan aku mengenai website Tinkercad. Untuk selanjutnya, kita masuk ke website yang kedua, yaitu Blockly Developer. Nah, yang ini kita langsung pilih yang paling atas. Oke, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin sedikit aja apa itu Blockly Developer. Blockly Developer sendiri itu merupakan library bawaan dari Google untuk editor pemrograman visual yang menggunakan blok tarik lalu lepas. Ini kalau dari secara terjemahannya atau artinya yaitu kurang lebih mirip-mirip dengan pemrograman berbasis blok yaitu Scratch. Lalu mesin inilah yang mendukung program pendidikan coding paling populer di seluruh dunia. Oke, lalu di sini aku scroll ke bawah, ada contohnya di bagian pojok kiri terdapat blok-blok kodenya. Yang pertama yaitu logic, yang kedua itu loop atau perulangan, yang ketiga yaitu math atau matematika, lalu yang seterusnya ada text, list, variables, dan juga function atau fungsi. Nah, di sini kurang lebih bentukan pemrograman secara blok kodenya yang secara kelihatannya hampir mirip seperti pemrograman berbasis blok melalui website Scratch. Di sini ada setting count to angka 1, lalu ada variabel while, repeat count count kurang dari 3, lalu do print hello world, lalu setting countnya berapa, lalu count ditambah 1. Nah, di sini setelah aku jelasin blok kodenya, di sini ada pemrograman secara teksnya. Yang pertama yaitu menggunakan JavaScript di sini, kurang lebih var count, lalu count sama dengan 1. Jika while count kurang dari sama dengan 3, maka window alert print hello world, lalu count untuk angka lebih 1 dari sebelumnya. Ini untuk pemrograman teks JavaScript kita pilih ke Python misalkan di sini ada count none atau tidak ada, lalu count sama dengan 1, lalu while count kurang dari sama dengan 3, lalu print hello world, lalu count sama dengan count plus 1. Itu dari Python dan di sini dari PHP. Lalu ini ada Lua dan juga ada Dart yang kurang lebih dari kelima pemrograman teks ini pemrograman atau codingan teksnya kurang lebih sama dan juga akan menghasilkan pemrograman berbasis blok kode yang sama. Di sini untuk JavaScript-nya coba aku running terlebih dahulu. Nah, di sini langsung muncul pop-up yaitu an embedded page at Raspberry Foundation GitHub io says hello world yang mengindikasikan bahwa codingannya sudah benar. Nah, di sini hello world-nya terdapat 2 kali. Oke, mungkin itu presentasi atau penjelasan dari aku mengenai 2 website yang penting dalam bahasa pemrograman C++, baik itu Tinkercad
maupun Blockly Developer. Oke, untuk selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin um, penginstalan yang terpenting yaitu C++ yang bakal kita gunain nantinya. Nah, untuk bahasa pemrograman C++ ini atau pada kesempatan kali ini aku bakal um, memakai kode editor yaitu Visual Studio Code. Nah, untuk di sini kita cari aja di search bar yaitu C++ in VS Code. Nah, di sini di website yang pertama langsung aja kita klik. Nah, di sini terdapat berbagai macam uh, tutorial atau instalan extension itu sendiri dari C++. Karena di sini kita disuruh untuk install C++-nya di extension, kita langsung aja masuk ke kode editor Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita masuk ke bagian extension, lalu kita cari yaitu C C++. Nah, di sini yang pertama langsung saja kita klik install. Nah, di sini terdapat progress bar proses penginstalan extension C++-nya itu tersendiri. Mungkin di sini uh, proses downloadnya agak lama. Ternyata cepat. Di sini langsung di sini udah selesai proses penginstalannya. Mungkin untuk selanjutnya um, aku balik lagi ke website C++ tadi, lalu aku scroll ke bawah, langsung saja mungkin aku klik untuk install compiler, go to the main GW tutorial. Nah, di sini langsung saja tadi dibilang untuk install di extension yaitu C++. Nah, kalau misalkan udah, kita langsung ke scroll ke bawah, lalu klik atau klik direct link to the installer. Tunggu sebentar, lagi proses download di progress bar di sini. Nah, kalau misalkan udah, langsung saja di sini terdapat file exe-nya yaitu msys2x86_64. Langsung aja kita open. Nah, di sini langsung aja kita um, klik next aja. Kita klik next. Lalu installation foldernya terdapat di folder C msys64. Kita klik next. Habis itu kita klik next lagi. Nah, di sini sedang proses penginstalan MSYS2 setupnya. Di sini sepertinya untuk proses installingnya tidak terlalu lama, kita tunggu aja. Oke, di sini karena udah, langsung aja kita klik finish. Nah, di sini terdapat terminal yang muncul atau pop-up yang muncul. Kalau misalkan terdapat pop-up seperti ini, di sini aku minimize terlebih dahulu. Nah, di sini
Mungkin terdapat codingan yang perlu kita salin terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke sini. Mungkin tadi aku terdapat kesalahan di bagian penulisan pengkodeannya. Itu seharusnya tadi yang pacman strip S-nya itu S-nya seharusnya dalam huruf kapital. Nah, tadi aku udah coba dalam huruf kapital dan hasilnya bisa. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan tadi kita udah proses penginstalasi MSCS-nya udah selesai, kita masuk ke bagian yang environmental variables di control panel bagian Windows setting. Ini kita klik aja, habis itu klik yang environment variables, habis itu kita pilih yang system variables yang path. Ini tinggal di double klik aja. Nah, di sini aku udah menambahkan file atau folder file baru di edit environment variables, yaitu nama MSCS64 yang tadi udah aku install. Karena di sini udah terinstall, eh, langsung saja mungkin aku bakal melakukan demonstrasi di Visual Studio Code secara langsung. Nah, di sini aku sebelumnya juga udah membuat folder baru namanya bahasa C++. Terus di dalam folder ini terdapat file bernama main.cpp. CPP ini merupakan kepanjangan dari C++. Karena sebelumnya kita bermain di Python, nama filenya harus main.py, sedangkan di C++ ini kita menamakan filenya main.c++. Nah, untuk percobaan sederhananya di sini aku bakal mendemonstrasikan percobaan sederhana dengan menghasilkan output berupa hello world. Nah, di sini aku bakal membuat codingannya terlebih dahulu. Bentar, bentar. Kok, oke. Oke, di sini aku sebentar. Oke, di sini sebentar. Oke, di sini aku udah buat codingannya kurang lebih ini udah benar. Di sini aku bakal mencoba percobaan sederhana aja untuk menghasilkan output di terminal berupa hello world di sini. Langsung saja kita klik run yang di sini. Oke, di sini terdapat output di terminal berupa hello world. Mungkin di sini aku bakal jelasin sedikit soal codingannya di sini. Ya, yang pertama yaitu include IOStream, yang kedua yaitu using namespace, lalu standar, lalu untuk di baris ketiga kita menggunakan integer yaitu main, lalu untuk count masukkan inputnya berupa hello world, lalu jangan lupa tutup kurung awalnya. Lalu langsung saja dijalankan dan akan menghasilkan
output di terminal berupa hello world. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari aku. Mungkin aku banyak kekurangannya dalam menjelaskan materi pemrograman C++ ini. Nah, dikarenakan memang aku juga sambil belajar dalam um, memahami dan mempelajari algoritma dan pemrograman ini sendiri. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.